Yusuf PI mempertanyakan latar belakang Rasul Paulus. Dia membandingkan tulisan Paulus dengan hadis dalam agama Islam. Karena menurut dia, kalau seseorang menulis kitab suci, kita harus mengetahui siapa sebenarnya penulisnya ataupun latar belakangnya. Nah, selamat datang di Kabar Kebenaran, tempat kebenaran Alkitab dibahas tanpa kompromi. Saya mau tanyakan kepada Bang Oki ini ya, pertanyaan saya. Kalau standar yang sama saya gunakan di dalam rawinya hadis, maka saya akan bertanya. Contoh satu hal saja. Kalau Anda mempercayai tulisan Paulus adalah kitab suci, ya, adalah kitab suci, maka standar itu akan saya gunakan siapa sih orang tua dari Paulus gitu. Sehingga bisa-bisanya Anda mengatakan bahwa tulisannya itu adalah tulisan kitab suci. Kita kan nggak ini ya, kita kan perlu cek ya, nggak perlu kita mengikuti yang tidak jelas. Kita perlu cek Paulus ini backgroundnya seperti apa ya, terus orang tuanya seperti apa, terus dia berguru kepada siapa. Nggak mungkin ucuk-ucuk tulis buku jadi kitab suci. Kalau seperti itu ya Bang Oki ya, kalau seperti itu saya pun di saat ini bisa tulis buku nih. Saya tulis buku, ya, saya tulis beberapa jilid. Siapa tahu nanti 1000 tahun ke depan bisa dijadikan kitab suci oleh Kristen gitu. Wah, itu bahayanya. Padahal background saya tidak dijelaskan di dalam buku tersebut gitu loh. Ya. Oke, mari kita bahas. Paulus dan hadis, siapa penulis yang lebih penting? Nah, ada yang bertanya, siapa orang tua Paulus? Ya, lucu sih. Ya, seolah-olah kredibilitas kebenaran tergantung pada silsilah keluarga. Paulus seorang Yahudi dari Tarsus, dididik oleh Gamaliel, pemuka Taurat. Dia bukan penulis biasa, dia saksi hidup perubahan radikal oleh Kristus sendiri. Nah, ini yang pertama yang perlu diingat ya. Paulus ini bukan orang sembarangan. Ya, namun ada yang membandingkan tulisan Paulus dengan hadis. Bangga bahwa setiap penulis hadis jelas diketahui ya. Tetapi mari kita ingat, murid-murid Yesus yang hidup sejaman dengan Paulus tidak pernah mempersoalkan ajaran Paulus. Justru mereka mengakui Injil yang ia sampaikan sebagai kebenaran ilahi. Dulu rasul-rasul banyak ya, bukan hanya 12 murid saja ataupun 11 murid saja ya. Banyak murid-murid dan dia tidak pernah mempersoalkan ajaran Paulus. Artinya semua ajaran Paulus kita pelajari juga hari ini itu tidak ada bertabrakan dengan ajaran Yesus. Nah, hadis mungkin menawarkan silsilah lengkap, tetapi tulisan Paulus membawa jiwa kepada keselamatan. Kalau sekedar tahu siapa nama penulis atau penulisnya siapa, jadi ukuran kebenaran, mungkin ensiklopedia lebih cocok untuk didalami. Namun Injil itu soal hidup, bukan sekedar siapa yang memegang pena. Kadang pertanyaan ini hanya mengungkapkan satu hal. Fokus mereka lebih kepada nama, bukan kepada kebenaran. Bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komentar. Jangan lupa share, bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya orang-orang bisa mendapatkan berkat seperti kalian mendengarkan video ini. Terima kasih.